Hai Sobat Kompas TV, kembali lagi di Klinik Kilat. Metode transfusi darah banyak dilakukan di ragam penyakit, di antaranya anemia grafis, pendarahan, myelodysplastic syndrome, hingga talasemia. Menurut data Kementerian Kesehatan, terdapat lebih dari 10.000 orang di Indonesia mengalami talasemia. Bahkan 2.500 bayi dinyatakan mengalami talasemia setiap tahunnya di Indonesia. Talasemia merupakan penyakit kelainan darah yang menyebabkan protein dalam sel darah merah atau hemoglobin tidak dapat berfungsi dengan baik. Kondisi ini dapat dialami mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang aku sudah bersama dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Sandra Utami. Halo. Ya, nanti kita akan ngobrol ya dok terkait talasemia dan kemudian pengobatannya seperti apa yang harus sahabat Kompas TV ketahui tentang talasemia. Talasemia itu suatu kelainan genetik, di mana terjadi gangguan produksi dari sel darah merah. Penyebabnya itu adalah karena adanya mutasi dari DNA seorang pasien, di mana tidak terbentuk protein yang namanya hemoglobin, yang terdapat di dalam sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang dihasilkan itu kualitasnya tidak baik dan gampang sekali pecah. Sehingga pasien yang mengalami talasemia itu akan mengalami gejala-gejala akibat dari anemia sendiri. Mudah lelah, lemas, letih, lesu, kemudian juga kuning, dan sebagainya. Jadi talasemia itu karena dia merupakan suatu kondisi di mana sel darah merahnya itu rusak ya, jadi diproduksi tetapi dengan kualitas yang tidak baik. Sehingga sel darah merah ini dipecah. Nah, anemia itu adalah suatu kondisi di mana sel darah merahnya itu kurang. Sel darah merah dalam tubuh seseorang itu kurang. Jadi kalau sel darah merahnya kurang, itu yang kita sebut dengan anemia. Sehingga itu mulai muncul keluhan-keluhan seperti lemas, letih, lesu, cepat capek, dan sebagainya. Nah, anemia sendiri itu bukan hanya miliknya talasemia. Jadi anemia itu bisa disebabkan oleh banyak hal yang lain. Contohnya kekurangan zat besi, atau kekurangan asam folat, atau kekurangan zat vitamin B12. Itu semuanya juga bisa menyebabkan anemia. Nah, talasemia sendiri juga salah satu penyebab terjadinya anemia. Perdarahan juga bisa menyebabkan anemia. Talasemia itu bukan penyakit yang menular. Jadi, karena talasemia ini adalah suatu penyakit yang disebabkan karena kelainan genetik, maka yang mengalami talasemia ini adalah orang-orang yang dilahirkan dari orang tua yang memiliki gen talasemia sendiri. Nah, jika seorang anak lahir dari salah satu orang tua yang memiliki kelainan genetik untuk talasemia, maka anak yang dilahirkan ini memiliki resiko untuk mengalami talasemia minor. Tetapi kalau misalnya kedua-dua orang tuanya itu memiliki genetik talasemia, maka ada kemungkinan anak ini juga lahir sebagai talasemia yang mayor. Biasanya talasemia itu terdeteksi setelah 6 bulan masa kehidupan. Jadi kalau seorang bayi lahir, biasanya 6 bulan pertama itu belum kelihatan. Mengapa belum kelihatan? Karena pada usia sampai 6 bulan itu masih ada yang namanya HB fetus. Jadi artinya hemoglobin yang dibawa dari sejak kelahiran ya sampai usia 6 bulan. Setelah usia 6 bulan itu biasanya HB fetus ini mulai hancur, mulai hilang. Kemudian digantikan dengan HB dewasa. Nah, disinilah proses ini mulai terlihat karena HB dewasa yang dibentuk pada pasien-pasien talasemia itu kualitasnya tidak baik. Sehingga mulai kelihatan anak ini pertumbuhannya kurang baik, kemudian cranky sekali, ya, kemudian kelihatan gejala-gejala anemianya, mulai kelihatan kuning, dan sebagainya. Jadi biasanya talasemia terdeteksi pada usia 6 bulan sampai 2 tahun pertama. Karena talasemia itu terjadi akibat adanya mutasi DNA dari rantai genetik seseorang yang membentuk hemoglobin, maka semakin banyak gen yang terlibat, itu juga semakin berpengaruh terhadap keparahan atau manifestasi dari talasemia itu sendiri.
apabila hanya sedikit atau hanya satu gen yang terganggu, biasanya talasemia ini terjadi dalam bentuk talasemia minor. Jadi talasemia minor itu biasanya gejalanya sangat ringan, bahkan kadang-kadang bisa saja tidak bergejala. Jadi pasiennya bisa hidup normal seperti biasa, HB-nya mungkin agak rendah sedikit, tapi dengan berjalannya waktu tentu saja ini akan terkompensasi, jadi orangnya tidak terlalu merasakan keluhan, sudah biasa dengan HB seperti itu. Nah kemudian kalau talasemia intermediate, itu adalah talasemia yang di tengah-tengah. Jadi belum tentu memerlukan transfusi, tetapi kadang-kadang dia memerlukan transfusi darah, dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya sedang ada infeksi atau sedang ada sakit tertentu, maka seorang pasien yang mengalami talasemia intermediate ini memerlukan transfusi darah. Sedangkan kalau talasemia mayor ini biasanya adalah talasemia yang memang mutlak membutuhkan transfusi darah untuk menggantikan HB-nya yang kurang untuk dibutuhkan sepanjang hidupnya. Jadi kalau berdasarkan dari jenis gen yang bermutasi, kita mengenal ada dua tipe, yaitu talasemia alfa dan talasemia beta. Di mana kalau talasemia alfa itu, jadi hemoglobin itu memiliki dua rantai utama, yaitu rantai alfa dan juga rantai beta globin kita sebutnya. Nah, kalau gangguan gennya itu didapatkan di rantai alfa, itu yang kita sebut dengan talasemia alfa, di mana gangguannya terjadi di kromosom 16. Sedangkan kalau talasemia beta, itu kalau gangguannya terjadi di rantai kromosom 11. Nah, biasanya di seluruh dunia ini yang paling banyak, yang paling umum ditemukan adalah talasemia beta. Di mana biasanya talasemia juga ditemukan pada ras-ras tertentu ya, pada ras Afro-Amerika, kemudian juga Southeast Asia ya, kemudian juga Mediterranean. Jadi Indonesia ini termasuk yang seatbelt talasemia, termasuk yang resiko besar untuk mengalami talasemia. Ya, yang pertama memang karena ras kita itu memang memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami talasemia. Tetapi yang kedua juga memang kesadaran masyarakat untuk melakukan screening premarital dan juga konseling itu juga masih kurang, sehingga banyak yang kecolongan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka itu carrier talasemia, kemudian kebetulan menikah juga dengan carrier talasemia, dan kemudian anaknya talasemia mayor. Sebetulnya kalau hal ini bisa disadari dari awal, screening ini bisa juga dilakukan dari awal sejak pada masa kehamilan. Dan juga terutama persiapan mental ya, mental, finansial, dan sebagainya untuk pasangan-pasangan yang akan menikah. Jadi ada physical profile yang khas ditemukan pada pasien-pasien talasemia mayor terutama ya. Jadi karena pasien talasemia mayor ini tentu saja dia anemis, maka kulitnya akan terlihat pucat. Dan karena terjadi pemecahan sel darah merah atau eritrosit yang berlebihan, maka akan terjadi peningkatan dari kadar bilirubin, sehingga pasiennya juga akan terlihat lebih kuning. Kalau diperhatikan sklera matanya atau bagian putih dari mata itu akan terlihat lebih kuning. Nah kemudian juga karena ada gangguan dari eritropoiesis atau pembentukan HB, pembentukan sel darah merah, itu juga akan diikuti dengan kelainan tulang biasanya. Jadi biasanya terjadi deformitas tulang, di mana tulang wajahnya, bagian maksila, itu akan terlihat lebih lebar. Nah, jadi biasanya pasien-pasien talasemia itu ada gambaran khas wajah yang kita sebut dengan chipmunk face, atau wajah yang menyerupai seperti tupai. Jadi wajahnya lebar, kemudian giginya juga jarang-jarang ya, jarak antara giginya juga jarang. Kemudian lipatan matanya juga biasanya tipis, jadi kelihatan sipit, dan jarak antara kedua mata itu biasanya lebih lebar. Pada pasien talasemia mayor memang membutuhkan transfusi yang dilakukan secara berkala. Rata-rata itu antara 8-12 kali per bulan untuk talasemia mayor yang berat. Ya. Nah, sedangkan untuk pasien talasemia minor, tentu saja tidak memerlukan transfusi darah biasanya. Sedangkan kalau untuk talasemia intermediate, biasanya mereka sekali-sekali memerlukan transfusi darah apabila ada keadaan-keadaan yang memberatkan pasien. Misalnya pasien ini sedang mengalami infeksi, atau sedang sakit tertentu, sedang hamil, dan sebagainya. Nah, transfusi darah yang berulang ini juga memiliki resiko tentunya ya, gitu loh. Jadi, transfusi yang berulang ini juga bisa mengakibatkan penumpukan zat besi atau iron ya di dalam tubuh seorang penderita talasemia. Nah, sedangkan zat besi yang menumpuk di dalam tubuh ini juga tidak baik ya, karena dia juga bisa mengganggu organ-organ yang lain. Sehingga pada pasien yang mengalami talasemia mayor, itu juga selain transfusi yang berulang, kita juga memerlukan untuk memberi
yang kita sebut dengan iron chelation. Ya, jadi terapi kelasi iron. Jadi untuk mengikat zat besi supaya dibuang tidak menumpuk di dalam organ-organ tubuh pasien. Jadi gagal jantung itu merupakan salah satu komplikasi atau resiko yang sering terdapat pada pasien-pasien talasemia. Ada dua sebab sebetulnya. Sebab yang pertama adalah karena anemianya sendiri. Ya, jadi karena anemianya sendiri, kalau pasien tidak menerima transfusi dengan baik, kemudian dia dalam jangka waktu lama dalam kondisi yang anemia terus, maka bisa terjadi gagal jantung. Karena jantung juga harus mengkompensasi kebutuhan oksigen yang tidak bisa diakomodir dengan jumlah hemoglobin atau sel darah merah yang cukup. Yang kedua, pada pasien-pasien talasemia mayor yang menerima transfusi darah secara berkala, juga ada resiko terjadi penumpukan zat besi di dalam tubuhnya. Nah, zat besi yang menumpuk di dalam tubuhnya ini salah satunya juga bisa menumpuk di dalam sel-sel otot jantung, sehingga merusak kondisi sel otot jantung sendiri yang kita sebut dengan kardiomiopati. Nah, kardiomiopati ini juga bisa menyebabkan gagal jantung. Nah, oleh sebab itu, untuk mengatasi hal ini, pasien-pasien dengan talasemia yang menerima transfusi berulang harus menerima juga iron chelation therapy untuk mengikat zat besi dan dibuang tidak menumpuk di dalam tubuhnya. Jadi sebetulnya memang cangkok sumsum tulang atau bone marrow transplant itu saat ini memang menjadi satu-satunya peluang bagi penderita talasemia mayor untuk sembuh. Tetapi juga memang terus terang bone marrow transplant bukan merupakan prosedur yang mudah dan simpel untuk dilakukan. Salah satu kendala yang terbesar adalah mencari donor yang tepat bagi seorang resipien talasemia yang akan melakukan cangkok sumsum tulang, ya. Jadi donor ini harus memiliki karakter protein yang sama dengan resipiennya, yaitu yang kita sebut dengan HLA atau Human Leukocyte Antigen. Nah, biasanya donor yang memiliki HLA yang sama dengan resipien adalah kakak atau adik kandung dari pasien sendiri. Dan itu juga tidak mudah ya untuk didapatkan ya, karena kalau seandainya katakanlah kita mau cangkok sumsum tulang dari adik atau kakaknya pasien, belum tentu juga adik dan kakaknya ini tidak talasemia, bisa saja dia juga mengalami talasemia minor atau talasemia trait ya gitu loh. Jadi ini adalah hambatan yang terbesar sebetulnya. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan soal biaya, perawatan dan sebagainya ya, sehingga pada saat ini memang yang paling visible perawatan untuk talasemia mayor adalah dengan transfusi secara berkala. Jadi proses BMT ini sebaiknya dilakukan sebelum usia 14 tahun. Nah, pada dasarnya proses BMT ini memang tidak semudah yang kita bayangkan. Ada donor langsung cangkok, itu nggak seperti itu. Jadi biasanya pasien-pasien resipien talasemianya ini akan dilakukan kemoterapi dulu, kemudian baru diberikan cangkok sumsum tulang ini. Tentu saja seorang penderita talasemia bisa dan boleh saja menikah, itu hak asasi manusia ya sebetulnya. Nah, tetapi memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu kita tahu bahwa karena talasemia ini adalah suatu kelainan genetik dan bisa diturunkan kepada anak-anaknya, maka seorang penderita talasemia kalau mau menikah juga tentu saja harus melewati screening premarital ya, dan disinilah pentingnya screening premarital dan juga konseling sebelum menikah dan memiliki anak ya. Nah, kemudian yang kedua juga seseorang yang mengidap talasemia itu juga memiliki resiko untuk terjadi infertilitas atau kesulitan untuk memiliki keturunan. Mengapa? Karena biasanya talasemia itu yang terutama mereka yang membutuhkan transfusi berulang akan mengalami penumpukan zat besi di dalam tubuhnya. Dan zat besi ini juga bisa menumpuk di dalam organ-organ endokrin sehingga bisa mempengaruhi kesuburan. Nah, yang ketiga juga seorang wanita yang talasemia apabila menikah, kemudian hamil, nah pada saat kehamilan ini biasanya juga akan mengalami kebutuhan yang meningkat untuk transfusi darah. Jadi thalassemia carrier atau trait ini adalah seseorang yang memiliki kelainan genetik juga terhadap thalassemia ini, tapi hanya satu gen yang terganggu. Jadi kalau dia menikah dengan seseorang yang tidak memiliki gen thalassemia, anak-anaknya memiliki resiko juga memiliki thalassemia minor. Tetapi kalau seorang thalassemia carrier menikah dengan sesama carrier, maka resiko anaknya memiliki thalassemia mayor juga menjadi lebih besar. Jadi biasanya thalassemia carrier itu tidak bergejala, tidak memiliki keluhan apapun.
Tetapi karena ada gangguan genetik inilah yang memberikan resiko lebih besar terhadap kemungkinan talasemia pada anak-anaknya. Jadi talasemia itu tidak bisa sembuh tanpa dilakukan bone marrow transplant. Itu akan diidap seumur hidup, sehingga penanganan dan salah satunya transfusi darah yang berulang itu juga akan dibutuhkan seumur hidup. Ya, jadi dalam proses transfusi darah tentu saja diperlukan donor darah. Dan donor darah ini yang memang memerlukan kerelaan dan juga hati yang terketuk dari para pendonor. Ya, jadi saya sendiri sangat mengencourage untuk teman-teman semua yang memiliki kemampuan dan tidak memiliki kontraindikasi untuk melakukan donor darah, karena setetes darah Anda itu memang sangat membantu sekali untuk pasien-pasien talasemia. Ya sebenarnya semua bisa dikomunikasikan sih, sama seperti aku dan istri. Ya kita sebelum menikah udah fix cek darah dulu, premarital test. Setelah tahu Lita bener-bener clean, nggak ada gen pembawa talasemia, baru aku berani ngajak nikah gitu loh. Ya disuntik hari Jumat, aku langsung muntah-muntah, aku langsung berasa kayak orang sakit, demam, menggigil, dan aku nggak bisa bangun dari tempat tidur almost like a week. Jadi aku